pada saat pengobatan. Jadi di situ emang ada ya oknum lah ini mah. Ya, biasa ibu-ibu narsis. Itu kan kita pengobatan dan ada kayak tempat untuk yang daftar gitu kan, kayak nyatet tamu, nanya-nanya, ibu gejalanya apa gitu. Tapi di situ dia malah ngerekam depan muka ibunya. Menurut aku kan kita, padahal kita di sini nih niatnya tulus loh, tapi kenapa malah ada yang kayak gini? Jadi kan kesannya kita di sana cuma mau nyari simpati, nyari ketenaran aja kan. Dine In Podcast. Nggak cuman perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Hai all diners, kembali lagi dengan Nanat di sini. Minggu kemarin kita udah sempat bahas tentang road trip nih ya, seseorang working mom yang dia tuh apa ya namanya sebutannya kayak berani banget untuk bawa anak-anaknya naik mobil bersama dengan suaminya untuk keliling Sumatera. Nah, seperti yang minggu kemarin aku janjiin, aku kedatangan narasumber yang dia tuh punya pengalaman traveling yang berbeda dengan yang lainnya. Ini dia, Jen. Hai semua. Nah, Jen ini tuh masih SMA ya, bener ya? Bener. Masih SMA, dan tapi udah pergi liburan yang cukup unik ini nih ya. Kita nggak tahu nih apa nih liburan cukup uniknya. Kamu sebelum kita masuk ke topik yang itu ya, aku pengen nanya dulu sih, kamu udah liburan kemana aja sih? Bisa dibilang dari Sumatera sampai ke Bali. Sampai ke Bali, berarti ke daerah Sulawesi itu masih belum? Kalimantan? Belum sih. Boleh Papua, kalian next. boleh. Nah, yang aku penasaran tuh ya, katanya kan kamu punya pengalaman traveling yang unik nih. Nah, apa itu nih pengalaman traveling yang uniknya ini? Mission trip. Waduh, mission trip ini tuh kayak gimana sih? Berat ini ya. Ya mission trip ini dimana kita tuh ngejangkau orang-orang yang istilahnya di luar dari daerah kita gitu kan. Kayak misal contohnya kemarin tuh aku sempat pergi ke daerah yang bisa dibilang cukup terpencil kali ya. Daerah mana itu? Jepara itu di mana sih? Mungkin all the diners ada yang nggak tahu nih Jepara di mana. Jepara itu di daerah mana sih? Di daerah Jawa. Jawa Tengah ya berarti iya, ya? Jawa Tengah. Jadi emang jarang orang ke daerah sana juga ya untuk liburan? Jarang sih. Mungkin yang doyan kuliner kali ya. Oh, doyan kuliner? Sesuai. Menurut kamu tuh, tadi kan kamu bilang pergi mission trip. Nah, mission trip itu sama traveling tuh bedanya apa sih? Bedanya kalau traveling mungkin ke arah lebih ke kita have fun kali ya. Kalau mission trip tuh lebih ke arah kita buat melayani Tuhan, tapi dengan have fun juga. Oh, dengan have fun juga, tapi maksudnya sama-sama have fun, cuman yang satu mah untuk healing, yang satu lagi kita untuk melayani Tuhan. Iya, tapi bisa sambil healing juga Bisa sambil healing juga, karena setelahnya bisa jalan-jalan juga ya. Benar. Oke. Nah, kamu pergi ke Jepara ini gimana sih ceritanya, awal mulanya tuh kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk pergi mission trip? Soalnya setahu aku kan anak-anak muda nih ya, kayak anak-anak SMA, anak-anak kuliah tuh kayak, gue males lah pergi ke daerah terpencil buat melayani Tuhan, buat ngejangkau anak-anak gitu, untuk bikin acara tuh capek banget gitu. Kok lu mau gitu? Pengen tahu aja sih alasannya kenapa dan awal mulainya. Nah, jadi Desember tahun 2022 ini kan aku pergi ke Saat Malang, dan di situ tuh kebetulan ada kayak seminari. Ada seminari. Dan temanya tuh I love to tell the story. I have to tell this. I love to tell the story. Okay. Dari temanya aja udah kelihatan banget nih. Ya di situ tuh ya jelas tentang memberitakan Injil, dan memberitakan Injil tuh gak harus jadi hamba Tuhan tetap gitu. Ada berbagai cara kan. Dan salah satunya itu mission trip. Oh, jadi itu maksudnya di seminari itu tuh dikasih tahu kalau misalkan melayani Tuhan itu nggak harus jadi hamba Tuhan, tapi dari mission trip aja bisa gitu. Bisa. Nah, terus dari situ kamu langsung pergi aja mission trip gitu? Nah, enggak dong. enggak gitu. Panggilan pertama tuh. Oh, panggilan pertama. Oke. Terus udah gitu? Nah, terus waktu itu tuh ada acara dari GII, acara remaja di Cornerstone, West Faber ya. Nah, di situ juga kebetulan tentang pemberitaan Injil lagi. Tapi selama 2 acara ini tuh aku nggak pernah yang ikut didoain atau apa sih, cuma dalam hati aja pribadi. Kayak gimana? Maksudnya kayak
aku tuh pengen melayani Tuhan kayak gitu. Emang terpanggil, tapi aku bilang ya udah Tuhan ini buat kita pribadi aja gitu. Kalau emang Tuhan pengen aku panggil aku, ya oke, aku bersedia gitu. Oh, apa Tuhan utuslah aku gitu ya, tapi jangan ngomong-ngomong sama yang lain gitu ya. Kan ini ya. Oke. Terus udah gitu setelah dari kan udah ikutan apa acara KKR ya atau bukan? KKR ya itu ya? KKR sama acara Resfiber tuh acara apa ya? Paskah gitu. Paskah? PMPI? PMPI. Nah, oke. Acara setelah dari KKR itu, terus udah gitu apa yang terjadi nih? Ada teman yang ngajak kah atau tiba-tiba kamu dipanggil, kamu ayo maju ke depan, kamu harus ikut mission trip. Ngeri ya. Oh ngeri ya kalau kayak gitu ya. Ya kan itu sebenarnya ada form pendaftarannya sih kan waktu acara Resfiber itu, cuman aku gak ikutan, tapi kayak agak orang dalam ya ini. Cuma tiba-tiba teman aku nge-WA, diajakin mau ke Jepara nggak? Wih, Jepara apaan? Terus udah gitu aku kira liburan, tapi ternyata mission trip. Oh, teman kamu ngajakin mission trip. Oh, jadi akhirnya kamu pergilah mission trip ini. Benar. Ini udah disetujui sama orang tua juga, udah nanya-nanya juga sama apa pembina di sana gitu. Lebih ke arah nyocokin jadwal sih tadinya. Oke. Akhirnya pergilah itu mission trip. Itu kapan tuh, bulan apa? Masih inget nggak? Bulan Juni. Bulan Juni tahun 2023? Ya, tahun ini. Oh, tahun ini. Oke deh. Terus setelah itu kan akhirnya pergi mission trip nih. Boleh dong cerita dong kayak pengalaman pertama yang dirasakan, yang berkesan banget buat kamu. Banyak deh. Salah satunya tuh yang jelas alamnya. Suasananya, budayanya. Terus? Jadi pas awal aku nyampe tuh kan, dia tuh di daerah pegunungan gitu, Ci. Jadi bukan Jepara secara ininya. Jadi bukan Jepara kotanya, tapi desanya. Desa di deket Jepara berarti. Desa di Jepara sih. Oh, desanya di Jepara. Aku tuh pergi ke 3 desa. Yang pertama desa Damarulan, desa Gili Kebon, sama yang terakhir tuh desa Tempur. Nah, kita tuh stay-nya di desa Damarulan. Jadi hari pertama datang tuh kan ya baru nyampe kok nanjak. Jadi emang apa daerah desanya itu kan karena di pegunungan, jadi banyak banget yang harus didaki gitu ya. Capek nggak daki ke sananya? Pakai bis. Oh, pakai bis. Oke. Capek mental aja kan? Oh, capek mental. Wow, gitu. Itu tinggi banget sih. Tinggi banget. Terus jadi hari pertama udah ngerasain namanya capek banget gara-gara nanjaknya itu. Iya, dan begitu hari pertama nyampe dapat dapat lah itu apa namanya cewek lah ya biasa. Dapat kan. Sakit banget. Di sana dingin nggak sih? Menurut aku sih di Damarulannya nggak dingin. Di desanya nggak dingin. Tapi di Tempur dingin. Oh, oke. Sekarang hari pertama udah nanjak, udah capek, dapat lagi kan. Wah, suenya ya ampun gitu kan. Itu hari pertamanya tuh makan soto bening. Gak tau kenapa makanan khas Jawa tuh beda gitu gak sih? Apa mungkin karena kita terlalu Sundanis gitu ya? Terlalu asin-asin, tapi di sana tuh manis-manis dan itu enak banget. Pagi tehnya. Tehnya teh manis pasti. Emang daerah Jawa Tengah itu kan emang tehnya manis, selalu manis kan. Selalu manis. Terus jadi kan dikasih makan nih, ceritanya dikasih makan soto. Kebetulan gak nyobain sih ya, karena kan sakit. Jadi tuh aku sempet kan dapet kan, itu sakit banget. Jadi aku kayak diungsiin ke si kamar dokter ini. Pas aku bangun kan mau pamit tuh ceritanya ke orang rumahnya. Jadi kita nginepnya bukan di hotel sih, nggak ada hotel. Oh, di kamu nggak nginep di hotel? Nggak ada. Oh, jadi nginepnya di rumah warga. Oh, di rumah warganya. Oh, emang kayaknya mission trip itu selalu tinggalnya di rumah warganya situ. Kita menjangkau. Oh, jadi kita kayak berbaur dengan orang-orang di sana juga ya? Ya, jadi kita tinggal di rumah jemaat. Oke. Jadi tinggal di rumah jemaat di sana, kamu berbaur. Nah, gini gimana sih, kan kalau misalkan sekarang kamu tinggal di rumah, pasti tidurnya di kasur, dapat WC-nya bagus. Nah, kalau di sana tuh kayak gimana? Apakah sama, emang rumahnya bagus-bagus juga atau gimana nih? Ya jelas kan ini di desa ya. Jadi kalau rumah di sana tuh nggak ada langit-langitnya gitu loh, Ci. Gak ada langit-langit. Jadi pure kayak cuma rangka genteng, terus digentengin. Sebentar, jadi posisinya rumah, jadi nggak ada rangka atasnya lagi. Gak ada. Jadi nggak bisa pasang lampu di atas itu.
Bisa lewat kerangka langit-langit ya. Oh, jadi kerangka langit-langit itu langsung segitiga gitu aja gitu. Oke, Terus terus kamarnya tuh cuma disekat-sekat disekat-sekat. pakai kayak tembok, tapi bukan tembok batu bata, kayak triplek gitu. Jadi sekat-sekat kamarnya emang tipis gitu ya. Terus udah gitu nggak ada atapnya. Sorry, nggak ada langit-langitnya. Nggak ada atapnya. Terus tapi ada kasur. Oh ada kasur. Dan kebetulan rumah yang aku tempatin sih menurut aku bersih dan nyaman sih. Dikasih kipas, dikasih pisang segepok. Welcoming snack kan. Biasanya kan kalau di hotel kan welcoming snack gitu ya. Oke deh. Terus udah gitu apa lagi nih? Yang menurut kamu aneh deh. Maksudnya bukan aneh ya, lebih tepatnya kayak kamu pertama kali baru ngerasain ini gitu. Pertama toiletnya. Toiletnya kenapa nih? Toiletnya ya ala-ala Jawa gimana sih kalau kita nonton film yang berbau Jawa. Ya bukan, tapi bersih sih kalau menurut aku. Cuma mungkin dari segi bangunannya aja kali ya. Bangunannya itu terpisah atau menyatu dengan rumah? Menyatu, tapi jadi Di tuh luar? dia di belakang, paling belakang gitu. Oh, di paling belakang. Dan itu kayak ada 2 pintu. Jadi kayak aku sama teman aku mandi kayak berdua. Oke, jadi si kamar mandinya itu tuh dipisahkah antara toilet dan si tempat buat mandinya gitu atau tetap nyatu? Gak ada shower sih di sini. Jadi Kita mandi jongkok, gayung. Oh, pakai gayung. Iya, dan lucunya tuh toiletnya ada 2. Apa sih yang buat ini buang air itu? Yang buang klosetnya. Kloset. Nah, itu ada 2. Jadi satu buat jongkok atau satu buat duduk. Jadi kayak ada pilihan gitu. Ada Jadi pilihan bisa bareng ambil gibah juga bisa sih itu. Oh, bisa. Bisa. Keren juga ya, bisa sambil gibah di WC, mantap ini. Itu airnya dingin. Airnya dingin. Ada air panas nggak di sana? Sebenarnya kita sempat ditawarin kayak mau direbusin air panas gak gitu. Tapi ya kan kita tinggal numpang di situ, jadi kita ya udah banjir aja. Oh, jadi pakai air dingin. Dan karena kamar mandinya menurut aku ya, aku kan gak terbiasa. Jadi kayak apalagi kita tuh pulangnya malam kan. Jadi kita ngungsi mandi di gereja. Ngungsi mandi di gereja karena kamu nggak biasa dengan WC yang di sana. Bukan gak biasa sih, mungkin udah malam juga nggak enak kan. Jadi tuh mereka di rumahnya ada anak kecil gitu, dan kita pulang jam 10 malam biar kan Takutnya gandeng. Berisik lah ya. Dan itu tuh kebetulan rumahnya sama gerejanya tuh tinggal nyebrang. Oh, emang deket aja gitu ya, rumahnya kamu. Ya kita keramas gitu. Oh. Di WC-nya juga nggak ada shower sih, pakai ya ala kadarnya aja. Oke. Nah, kan aku tuh pengen tanya sih sebenarnya, kalau pergi mission trip itu tuh emang cuman untuk kita tinggal di desanya saja bareng sama jemaatnya ngobrol, atau emang kita buat acara atau gimana sih? Boleh cerita sedikit nggak nih? Boleh. Jadi kita tuh dari gereja kita sendiri tuh ada yang kayak untuk pengobatan. Jadi pengobatan bawa dokter berarti dari sana. Jadi ada dokter juga yang melayani. Kita juga bawa obat-obatan dari sini. Karena kan di sana mungkin fasilitas kesehatannya nggak sebagus di sini kan. Terus dari itu ada acara. Jadi itu pengobatannya bayar atau gratis nih? Gratis. Oh, pengobatan gratis untuk warga di sana. Terus dari itu ada acara apa lagi? Ada acara dari remaja juga. Jadi tuh kita selain nginep di sini tuh ada nginep ke pantai. Khusus remaja. Jadi kayak KKR lagi, beda sendiri. Oh, bikin KKR juga berarti. Terus dari itu ada selain KKR ada apa lagi? Ada yang anak kecil juga. Ada KKR anak. Lucu yang pakai panggung boneka-boneka itu, tau gak yang ngomong? Oh, jadi kayak maksudnya KKR-nya itu berbagai macam. Dan dari dewasa ada lansia pun ada. Jadi lansia, dewasa, remaja dan anak. Wah. Dan mereka tuh di sana kayak hampir tiap hari kan ada jadwal ibadahnya kan. Kayak hampir tiap hari ada ibadah. Wah. Seantusias itu. Selama kalian di sana itu? Enggak, setiap hari. Di sananya? Tanpa ada kita pun ya. Oh, wow. Ada ibadah pasutri, ada ibadah remaja, pemuda, anak. Lengkap lah ya. Semua dijangkau. Mantap sekali. Kalau aku pikir-pikir ya, kan kita tuh di sana ada sinyal tapi. Kalau di Damarulana sendiri menurut aku udah mirip Ciwidey. Oh, sinyalnya sedikit-sedikit hilang-hilangan gitu. Tapi bagus sih. Masih ada sinyal. Kalau di desa Gili Kebon, no sinyal. No sinyal sama sekali. Nggak ada sama sekali. Oke. Terus udah gitu kan kalian kan pergi ke sana mengadakan acara, kalian bikin
apa ya sebutannya kayak games atau mungkin ada khotbahnya atau gimana segala macam. Apa sih yang kamu rasain selama kamu di sana gitu? Itu kan mission trip pertama kamu ya? Mission trip pertama kamu di sana. Terus apa sih yang bener-bener bikin kamu kayak aduh gimana gitu? Sebenarnya kalau untuk lingkup remaja ini sendiri aku kayak terberkati banget. Karena waktu kita ada KKR di yang acara remaja yang di villa itu, kita tuh di situ benar-benar kan kita yang bikin acara kan, dan mereka tuh gabung sama kita. Tapi dari segi worshipnya apa, mereka tuh lebih antusias gitu daripada di gereja-gereja yang besar dari segi kekeluargaannya. Oke. Jadi sebutannya kayak kamu merasa terberkati banget dengan ngelihat mereka gitu. Nah, mereka tuh gimana sih yang membedakan mereka sama kita gitu? Kalau di aku pribadi ya. Ini pribadi kamu, pribadinya Jen. Oke, gimana nih Jen? Jadi tuh kalau di sana kan kita ada acaranya tuh banyak kan, mulai dari games, KKR, dan itu tuh di situ kan di villa. Jadi kita ngumpul, kayak kita bikin lingkaran. Di situ kita sempat nyanyi. Memang alat musiknya sederhana, cuma gitar, tapi di situ tuh nggak tahu kenapa feel-nya lebih kerasa daripada di banding lokasi aku sendiri. Feel-nya lebih kerasa itu seperti apa sih? Jadi walau lagunya sederhana nih, kayak misal lagu Mujizat Itu Nyata misal, itu kan lagu emang yang sangat sederhana dan mungkin semua orang tahu kali ya, semua yang beragama yang sama dengan kita. Tapi di situ tuh nggak tahu kenapa lebih naik gitu feel-nya. Mereka lebih kompak nyanyi dengan ketulusan hatinya tuh kerasa gitu, beda daripada yang tepuk tangan doang gitu. Oh, jadi bener-bener kayak mereka tuh lebih tulus lah ya gitu sebenarnya. Tulus banget. Wah, keren juga sih bisa ngerasain itu ya. Terus kalau misalkan aku nanya lagi gitu, kamu mau pergi mission trip lagi atau enggak? Mau. Kemanapun mau. Waduh, kemanapun. Kalau ke yang terlalu terpencil mungkin harus doa sih. Harus tanya dulu sama Tuhan. Oke. Tapi maksudnya kamu kalau misalkan ditanya lagi kayak Jen, ayo kita ikut mission trip lagi gitu. Kamu pasti gas. Ayolah gas lah ya. Udah pernah gitu ya. Gue udah gak takut gitu ya. Nah, keren juga sih bisa sampai begitu. Ada gak sih hal-hal yang kamu tidak suka gitu selama pergi mission trip ini? Aduh, bukan gak suka sih, lebih ke izin spill ya. Lebih bukan gak suka banget, maksudnya kayak ada yang menjanggal hati gak sih, kayak aduh harusnya tuh gimana nih, harusnya tuh gue tuh lebih bagaimana gitu. Mungkin yang pada saat pengobatan, jadi di situ emang ada ya oknum lain nih mah, ya, biasa ibu-ibu narsis. Itu kan kita pengobatan dan ada kayak tempat untuk yang daftar gitu kan, kayak nyatet tamu, nanya-nanya, ibu gejalanya apa gitu. Tapi di situ dia malah ngerekam depan muka ibunya. Menurut aku kan kita, padahal kita di sini nih niatnya tulus loh, tapi kenapa malah ada yang kayak gini? Jadi kan kesannya kita di sana cuma mau nyari simpati, nyari ketenaran aja kan. Itu sih. Jadi kamu merasa kalau dari pribadi kamu ya seharusnya gak begitu nantinya. Kamu sempet pengen negur gak sih rasanya kayak ke si ibu itu? Kayak ayo bu, kita kan mau pelayanan nih gitu. Ya kita kan remaja tuh cuma berempat kan yang ikut, dan yang di situ ya biasa lah, namanya remaja pasti kayak julid. Ya cuma balik lagi lah ke pribadi, kita cuma doain aja semoga. Ada lagi kan nih hal menarik yang bisa kamu ceritain di selama mission trip ini? Jadi entah kenapa di situ tuh ada beberapa tempat ibadah lain juga. Maksudnya agama lain? Agama lain, oke. Nah di situ tuh ada 3 agama. 3 agama. Dan itu ada satu di Desa Tempur namanya. Ada tempat ibadah satu dengan tempat ibadah yang lain tuh kayak sebelahan ya, bener-bener cuma satu jalan. Oh, jadi bener-bener walaupun beda agama, maksudnya dua tempat ibadah agama yang berbeda, mereka tuh deket banget gitu. Tapi tapi nggak ribut gitu mereka. Enggak, malah ada backstory-nya sebenarnya. Ada backstory-nya. Tapi akhirnya mereka nggak pernah ribut sama sekali dengan bahkan ketika misalnya ada acara selebrasi mereka, itu biasa tempat ibadah satunya dipakai. Kadang jemaatnya banyak gitu kan. Ya, misal kalau kita ada Natalan, si tempat ibadah lainnya tuh penuh sama jemaat. Karena saking gak cukup ya, sampai dipinjem. Wah, itu berarti mereka tuh bener-bener kekeluargaannya kuat banget ya.
sampai maksudnya ya udahlah kita nggak mandang agama tapi kita saling bantu gitu. Itu menarik sih. Itu membuat kamu terkejut pasti ya. Dan itu tuh ada di 2 desa, di Tempur sama di Gili Kebon. Itu di dua-duanya ada. Kalau di Gili Kebon tuh ini gereja, ini tempat ibadah lain. Jadi kayak selalu deketan gitu. Menarik sih. Menurut kamu ya, kalau misalkan ditanya, kamu lebih suka traveling atau lebih suka mission trip? Tergantung sih ya, mungkin sebenarnya kita tuh kadang emang butuh healing, kadang emang butuh ya untuk melayani Tuhan lah. Sebenarnya aku sih netral. Karena menurut aku mission trip juga ya sambil traveling juga. Kita kan menjelajahi daerah baru yang bahkan mungkin kalau untuk traveling pribadi tuh nggak akan kepikiran nggak sih? Iya sih, aku nggak pernah kepikiran untuk pergi ke Jepara sih. Kayak untuk pergi ke Jepara untuk traveling tuh aku nggak pernah kepikiran. Kayak kalau misalkan dengan pergi mission trip gue bisa ke Jepara, mungkin gue mau kayaknya gitu kan. Kulinernya atau gimana. Tapi maksudnya kan kita tujuan kesananya adalah untuk pelayanan, betul? Dan dengan kita udah pelayanan ya kita bisa juga sambil jalan-jalan gitu. Itu salah satu bentuk traveling yang berbeda dengan traveling yang sudah kita pernah lakukan, betul gak sih? Bener gak sih? Kamu setuju gak ada kata-kata aku ya gitu? Bener banget sih. Gila ya, gue bijak banget. Thank you banget loh Jen udah mau sharing tentang pengalaman kamu selama mission trip. Dengan kamu masih muda kayak gini, masih SMA gitu kan. Kamu ada gak sih tips-tips, bukan tips-tips kayak ada gak sih yang pengen kamu katakan ke teman-teman kamu nih? Ke All The Diners nih. Ada yang pengen kamu katakan gak gitu? Mungkin buat kalian yang merasa terpanggil untuk mission trip tuh jangan takut gitu. Karena walaupun kita usianya masih muda tuh tapi kita dibimbing. Dan itu tuh sebuah experience dan suatu berkat yang sangat melimpah gitu menurut aku. Melimpah dan tidak terlupakan. Iya, tidak terlupakan banget. Itu pengalaman mission trip yang tidak akan terlupakan sama dari kamu. Alamnya, dari orang-orangnya. Menurut aku sih worth it banget. Oke deh, thank you banget loh Jen udah mau datang ke sini, udah mau sharing-sharing juga tentang mission trip, udah mau ngasih tips juga buat teman-teman kita semua yang lagi nonton ini. Nah, All The Diners tadi kan kita udah dengerin nih sharing dari Jen tentang pengalamannya pergi mission trip, gimana dia first time ngerasain sampai di satu tempat yang dia belum pernah kesana dan tiba-tiba udah langsung harus melayani gitu di sebelah sana. Nah, aku sih benar-benar merasa kayak wah ternyata walaupun Jen masih muda juga udah membuat aku tuh kayak ayolah kamu juga pasti bisa gitu untuk pergi mission trip. All The Diners jangan lupa buat nonton podcast kita berikutnya ya, soalnya kita masih punya narasumber-narasumber yang menarik lagi dan mereka bakal sharing story-nya dia tentang kehidupannya dia dan juga banyak hal lah. Pokoknya jangan lupa untuk nonton ya dan jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen video ini. Oke? Thank you. See you in the next podcast. Share food, share goodness. Bye-bye. Dine In Podcast. Share food, share goodness.